Indonesia kembali lagi bersama talk show akhir pekan terakhir Polrik Sindo Digital. Kita membahas topik dramaturgi Freeport. Saya ke Pak Laji Mandamani dulu. Ini Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia. Tentunya kita ingin tahu juga suaranya dari gimana sih pengusaha melihat masalah ini, masalah baik dari mineral secara umum dan juga Freeport. Walaupun ini Freeport ini pengusaha yang skalanya besar banget. Silakan Pak Laji. Terima kasih. Pertama, kami sebagai studi di bidang ilmu pertambangan, kemudian juga menjadi perusahaan kami melihat suasana dengan ini, tentunya kami bertanya-tanya. Sebetulnya masalah sederhana, tapi kenapa dipersulit? Apa sederhananya? Adalah pertama, kita mempunyai undang-undang minerba nomor 4 tahun 2009 tentang mineral batu bara. Sekarang masalahnya adalah apakah implementasinya, pelaksanaannya sesuai dengan benar, baik PP maupun permennya, terutama itu PP dan permennya, apa yang tetap mengacu pada undang-undang nomor 4? Ini pertanyaannya. Konsistenkah kita baik yang melakukannya, birokrasi, kemudian yudikatif, dan lagi satu juga. Nah, sekarang pertanyaan, saya hanya ingin bacakan ini, apa intinya sebetulnya undang-undang nomor 4 tentang mineral. Saya bacakan ini agak detail Pak, karena ini sangat penting supaya tahu kenapa bisa terjadi undang-undang seperti ini, karena dia tidak melaksanakan dengan sesuai dan tidak tepat dan tidak benar. Pertama, apa ada tujuan pertambangan kita? Disebutkan di pasal 2 Undang-Undang Nomor 49 bahwa pertama mineral batu bara di perusahaan berasaskan pertama manfaat, keadilan, dan keseimbangan. Itu pertama. Kedua, keberpihakan kepada kepentingan bangsa. Ya, ini penting. Ya. Ketiga, partisipatif, transparansi. Ketiga, dan akuntabilitas. Ini yang ketiga. Yang dia apa? Empat adalah berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Nah, yang sangat penting adalah partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas. Apa yang sudah lakukan? Ya. Ini pertanyaannya. Kenapa tidak setia kepada undang-undang tersebut? Ternyata kita melihat ada beberapa undang-undang permen PP yang tidak mengacu pada undang-undang tersebut. Contohnya, sebetulnya di pasal 5 itu di undang-undang tidak ada larangan ekspor sebetulnya. Tapi mengontrol, mengendalikan produksi dan ekspor, mengendalikan, inilah fungsinya. Jadi artinya apa? Kalau kamu lihat sebagai pengusaha anak bangsa, terus terang aja kami ini konservatif Pak. Jadi kalau dibandingkan KAPKAN dengan PKB dulu beda dong Pak. Tetapi dulu justru merah putih kami kita akan balik ya. Artinya apa? Kami siap misalnya kalau misalnya dikatakan bahwa kami nggak mampu siap, kami sendiri nggak mau mas kok, tapi sangat kecil. Artinya apa? Dari proses eksplorasi, penambangan, kemudian pengolahan, kemudian kita mampu. Artinya apa? Kita mampu itu. Pak, tadi Bapak bilang di undang-undang ini tidak ada larangan ekspor, tapi di undang-undang itu juga dikatakan memang harus diolah di sini, itu bagaimana? Artinya memang di sini kan memang undang-undang tersebut punya 3 filosofi. Pertama adalah perlu hilirisasi, ada yang namanya itu satu harga mati. Kedua adalah rezim kontrak harus lanjut dengan dirubah menjadi rezim berjanji. Sudah undang-undang. Dan ketiga adalah pengelolaan SDM kita. Apakah fokus di provinsi, apakah di kabupaten? Yang penting adalah bahwa masalah hilirisasi tadi, ya kan? Itu sudah disebutkan bahwa yang sedang melakukan pengolahan untuk konsentrat harus dikomunikasikan, dikomunikasikan dengan negeri, gitu, ya kan? Artinya apa? Harus diolah, dikomunikasikan. Ini yang penting yang kita lakukan secepatnya. Nah, ini mengacu kepada undang-undang tadi, filosofinya tadi. Apakah kita konsisten ini? Nah, ini yang kita lihat bahwa baik ya. Jangan lupa bahwa Freeport juga harus mengacu pada undang-undang tersebut. Bahwa saat lalu sudah ini mereka juga harus pemulihan. Dan yang penting adalah mereka bisa berlanjut silakan, tetapi mereka harus ubah dari rezim kontrak atau dari perizinan. Ini penting sekali. Kalau kita dalam proses rezim perizinan, IUK khusus namanya, tentunya kita lebih berdaulat kepada Freeport. Ya, Anda itu punya izin loh, bukan kontrak, bukan para pihak. Artinya apa? Anda harus mengikuti perancangan di sini. Dan saya ingat sekali dengan teman-teman kami itu, terima kasih ya kalian undang saya ini, bahwa dia mau kan
Saya lihat di statement koran bahwa dia akan mematuhi undang-undang minggu depan merapat penulisnya. Pertanyaannya, beranikah kita untuk dengan dia untuk masalah ini? Itu pertanyaan luar biasa. Tapi kita tidak manakan. Itu hanya terus terang aja kami lihat di sini sebagai pemilu kita tidak konsisten, tidak benar dan belum tepat melaksanakan undang-undang merapat 2009. Bahwa harus jalan perubahan, revisi setuju. Karena bagaimanapun bahwa sekarang kita lihat ada yang undang-undang 3 tahun 2004 di mana pengelolaan sumber daya berpusat ke provinsi. Nah, untuk itu kita harus siap berubah sedikit. Tetapi bagaimana yang penting adalah perubahan perizinan itu dari rezim kontrak ke rezim perizinan. Ini sangat penting. Kalau kita tidak menjaga operasi sampai silakan operasi privat, tapi Anda dalam prosesi perizinan, bukan kontrak. Ya, Pak Lejiman, kalau itu kan batasannya harusnya setahun sejak UU 4009 itu diundangkan dan itu tidak jalan. Itu kalau begitu langkahnya sekarang harusnya apa? Sekarang kita malah berpanjang-panjang dengan bicara masalah negosiasi kontrak privat. Harusnya langkah pemerintah kalau seperti apa dalam hal ini? Saya kira begini, yang penting kami ingin, apalagi menghadapi tahun 2021, terutama pada 2019 kita harus siap-siap. Dan sekarang kita harus menjaga satu tim, border tim menurut saya. Kami dalam pemilu, border tim, artinya loyalnya kita lengkapi, ya, technical aspek kita lengkapi, juga financial aspek kita lengkapi. Dari sekarang, jangan nanti sudah 2 tahun sebelum 2021. Intinya ada, saya agak memimpikan proses ini dari kontrak dibelinya ini persis dengan pengadilan Inalum. Ngurus banget, saya tahu karena saya mengikuti ini perkembangan awal karena kebetulan saya ada Yayasan Pencinta Danau Toba mengikuti proses Inalum yang sangat indah. Dari awal pemerintah menjaga tim yang baik sekali, lawyernya, akuntingnya, tekniknya siap ya. Artinya seolah-olah saya sangat setuju juga dengan idenya Profesor Gimanto. Kita menyiapkan tim semacam kita waktu kemerdekaan tahun 45 BPUPKI, ya, Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kita tiapkan tim, baru kita negosiasi dengan ketat. Dan bagaimanapun ini harga mati bahwa dia harus mengikuti undang-undang ini. Itu penting sekali. Karena bagaimanapun kalau kita negosiasi dengan keputusan di kontrak yang saya pasti maksud di mana negosiasi kontrak tidak ada. Saya coba ke Pak Karda ya. Pak Karda ya, kalau dari sisi undang-undang kan memang itu tidak ada pasti kan 1 tahun setelah undang-undang 4009 ini diundang-undangkan harusnya kan sudah jadi rezim izin semua. Dan sekarang kita ribut renegosiasi dan juga sampai ribut yang kita sebutkan sebagai dramaturgi itu. Harusnya sih langkahnya pemerintah memang harus serumit ini atau sebenarnya langkahnya itu bisa simpel saja. Begini, dari awal ketika yang tadi disebut dramaturgi, ini dramaturgi. Jadi gini Pak, jadi yang di depan beda, yang di belakang beda. Oh gitu ya, karena saya film dia. Ini muncul, saya mengatakan ini kalau saya sebut sebagai kegaduhan ini muncul karena tidak ditaatinya peraturan perundangan. Itu kalau peraturan perundangan tidak ditaati, maka tumbuhlah kegaduhan. Dalam hal ini ada menaati pemerintah, privat atau nanti saya akan lihat peraturan perundangan tentunya undang-undang dasar kayak itu. Tapi yang paling utama itu di sini dia undang-undang mengenai minerba undang-undang nomor 4 tahun 2009. Undang-undang itu mengatakan bahwa untuk kontrak karya dan PKP 2B itu akan tetap diperpanjang dan tetapi di bawahnya itu harus menyesuaikan dengan undang-undang ini. Ya, jangan dipacanya tuh saya tetap diperpanjang sampai. Nah, menyesuaikan dengan undang-undang ini apa yang harus disesuaikan mengenai royalti, mengenai luas wilayah, mengenai harus memakai lokal konten produksi dalam negeri dan lain-lainnya keempat gitu ya. Itu harus disesuaikan. Dan di situ diamanatkan bahwa semuanya harus menegosiasikan atau menyesuaikan dalam kurun waktu paling lama 1 tahun. Ya, tidak sampai 2010. Ya. Sekarang itu untuk kasus Freeport tidak ngomong subsidi. Freeport mengatakan, undang-undang itu mengatakan tetap berlaku kontrak saya. Iya tetap berlaku, tapi harus disesuaikan. Ya, harus disesuaikan. Tadi tidak terbaca.
sekarang itu sampai 2010 tidak terjadi itu penyesuaian. Nah, lalu sekarang kalau sekarang ada kata-kata renegosiasi, saya sampaikan renegosiasi apa? Berdasarkan undang-undang itu tidak ada landasan, tidak ada dasarnya. Karena apa? Apakah renegosiasi atau negosiasi itu negosiasi untuk menyesuaikan dengan undang-undang yang sekarang? Bukan untuk memperpanjang. Kalau menyesuaikan dengan undang-undang yang sekarang sudah habis masa 1 tahun dasarnya, jadi tidak ada dasar hukumnya. Kalau untuk perpanjangan yang akan datang disebutkan bahwa kontrak karya tidak perpanjangan, nanti akan ada rezimnya, yaitu pakainya sistemnya rezim izin. Harap diingat, izin itu tidak sama dengan kontrak. Yang namanya kontrak itu bisa berdasarkan negosiasi. Kalau namanya izin, ya izin. Boleh saja dia mengajukan izin untuk minta setelah 2021, boleh. Tetapi izin ini tidak berdasarkan negosiasi. IMB itu tidak ada negosiasi untuk bikin IMB. IMB itu izin mendirikan bangunan ditentukan oleh pemerintah. Kalau itu mau begini. Dan ini berlaku umum. Itu kan prinsip izin. Nah, sekarang yang jadi masalah ini, hiruk pikuk ini, karena ada masalah perpanjangan. Lalu begitu perpanjangan diladenin, walaupun di dalam peraturan perpanjangan jelas katakan bahwa perpanjangan baru dapat disampaikan itu paling cepat 2 tahun sebelum berakhir. Dalam kasus Freeport 2 tahun sebelum berakhir itu adalah tahun 2019. Dia mengajukan perpanjangan, boleh nggak? Silakan aja. Ibaratnya loket kereta api buka jam 6, orang antri jam 3, jam 4 boleh saja. Tetapi menurut saya loketnya tidak dibuka. Nah, kalau ia mengajukan permohonan sebelum 2019 boleh saja, namanya itu orang usaha. Tetapi ada tetapinya ini, mestinya dari pemerintah tidak meladeni. Kalau pemerintah meladeni, setelah Bapak tadi buka loketnya, DPR akan seperti apa langkahnya? Kita sudah memberikan komentar bahwa sebelum 2019 jangan diladeni, jangan ini. Lalu kalau diladeni pun ini untuk apa? Dia untuk perpanjangan setelah bukan perpanjangan. Kita tidak mengenal istilah perpanjangan kontrak untuk kegiatan atau operasi setelah 2021 atau sebelum 2021. Kalau sebelum 2021 sudah habis masa yang diberikan oleh undang-undang. Kalau setelah 2021 ya harap mengerti lah, kesana tuh rezimnya tuh rezim izin. Harap mengerti namanya izin tidak berdasarkan negosiasi. Kalau izin berdasarkan negosiasi, nanti kebentur lagi permasalahan undang-undang. Itu yang harus dimengerti semua. Dan ini itu nanti diumumkan kalau izin begini dan berlaku semua. Apakah berlaku Freeport, berlaku untuk yang lain, berlaku misalkan untuk perusahaan Indonesia memegang kakak berlaku, dan itu tidak ada namanya izin itu izin untuk ini. Misalkan paling gampang mau nonton bola, syaratnya izin berikan satu orang satu, lalu negosiasi boleh nggak 10 orang dan tidak ada izin itu fix ditetapkan berdasarkan pemerintah. Nanti ada batas-batas. Iya, dan tolong jangan nyebut-nyebut tadi negosiasi, karena kalau udah nyebut-nyebut negosiasi itu kalau menurut saya, kalau dia undang-undang ya, kecuali undang-undangnya diganti. Kalau selama undang-undangnya belum diganti, ya itu. Dan ada beberapa pihak mengatakan kalau memang sudah kebelet untuk itu harus memakai yang baru, ya ada opsi-opsi. Tapi saya tidak mengajukan atau tidak meminta opsi-opsinya bisa. Tapi sekarang peraturan perundangan sudah fix ya. Iya. Oke, saya mau menyapa kawan saya dulu yang baru sudah datang, juga Bang Henry Satrio. Selamat pagi Bang Henry. Selamat pagi. Pengamat komunikasi politik Pak Marina, dan nanti kita akan membahas dari sudut pandang bagaimana komunikasi politiknya kok sampai ribut seperti ini setelah jeda berikut ini.